Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Ya, adapun pembahasan kita kali ini mengenai graph. Ya, graph artinya gambar, dan gambarnya sendiri nggak kayak gambar biasa, gambar gunung apa pemandangan nggak. Ini cuma apa namanya eh, gambar minimalis aja, berupa lingkaran, garis dan angka, huruf. Udah itu aja. Ya, adapun penjelasannya sendiri kalau metode graph, ya, ini di sini menurut Ramadan dan kawan-kawan tahun 2018, ini merupakan cabang matematika. Ini algoritma ini, metode ini bisa diterapkan di mana aja ya, di kasus mana aja. Bisa apa namanya? Bisa dalam apa untuk menghitung perjalanan atau menghitung waktu yang dihabiskan atau menghitung biaya yang dibutuhkan apa segala macam. Bisa dengan algoritma graph ini. Ya. Nah, di sini sendiri menurut Didi Haryono dan Soraya, ya, graph digunakan untuk bermacam-macam disiplin ilmu. Ya, jadi bisa di nggak di ilmu komputer aja ya, bisa di ilmu macam-macam. Ya, olahraga, genetika, kimia, ekologi, transportasi, kartografi ya. Apalagi ini kartografi nih ya. Kartografi untuk penggambaran peta. Ya, jadi algoritma ini kalau kita pelajari ya, kalau kita pahami, teman-teman bisa apa ya, bisa memahami gimana cara kerja Google Maps. Ya, Google Maps biasa kan tuh, kalau Google Maps kita cari lokasi, ya nanti kita otomatis Google Maps-nya menentukan rute terpendek atau rute tercepat, ya, dari lokasi kita ke tempat tujuan. Nah, itu algoritmanya gimana sih, itu gambarannya seperti apa. Nah, di apa namanya, di pertemuan kali ini ya, di metode graph ini ya. Oke, sebelumnya ya ini silakan teman-teman baca semuanya, pahami ya, nggak perlu saya bacain semuanya. Insya Allah udah pada ngerti lah ya, udah bisa baca sendiri ya. Ini graph. Jadi graph di sini modelnya sederhana, cuma ada beberapa elemen ya. Eh, Elemen yang umum digunakan di sini yaitu lingkaran. Ya, lingkaran. Lingkaran ini artinya titik. Ya, bisa disebut titik atau node atau simpul. Ya, titik, node atau simpul atau terserah. Apa namanya? Terserah teman-teman nyebutnya apa kalau lingkaran itu. Ya. Sedangkan lingkaran ini dia menunjukkan, ya, saya tulis di sini deh, menunjukkan lokasi ya, lokasi atau tempat atau tugas atau pekerjaan dan sebagainya ya. Ya, kalau ada gambarnya lingkaran, yaitu kita sebutnya titik atau node atau simpul atau apapun juga, terserah bahasa masing-masing, tapi yang umum digunakan ya tiga ini. Sedangkan kegunaannya dia biasanya menunjukkan lokasi ya. Di sini saya tambahin kegunaan ya. Menunjukkan lokasi atau tempat atau tugas atau pekerjaan atau daerah atau wilayah atau segala macam. Ya. Berikutnya, elemen yang berikutnya ada garis. Salah, garis ya, typo nih. Garis itu disebutnya edge ya, atau ruas ya, atau garis juga ya, terserah apapun ya. Kegunaan dia dia menunjukkan jalan, menunjukkan waktu, menunjukkan biaya, menunjukkan tenaga ya, menunjukkan apa ya, harga ya, harga biaya sama aja ya, nggak apa-apa lah, dan sebagainya ya. Jadi menunjukkan jalan yang harus ditempuh, waktu yang harus dikeluarkan, biaya dan harga yang
harus dikorbankan ya, berapa duit ya, berapa duit yang harus dikeluarin, tenaga berapa orang, atau berapa, kalau tenaga, kalau fisika apa sih, joule ya, berapa joule lah, itu macam-macam ya kegunaannya. Terus di sini ada angka-angka ya, angka-angka di sini. Jadi, kegunaannya misalnya nilai dari garis ya, nilainya dari garis. Misalnya ada garis, terus di ini ada hubungannya ya, angka sama garis nih ya. Jadi kalau ada garis terus di atasnya ada angka 10, berarti apa? Berarti bisa macam-macam. Bisa berarti jarak antara lokasi A sama lokasi B misalnya 10 ya, misalnya 10 km, atau butuh waktu 10 jam, atau butuh bensin 10 liter, atau ya macam-macam ya, nilai dari garis. Di sini tambahin satu, jarak, seperti itu ya. Ini yang umum kita temui ya, yang umum kita temui. Adapun yang kita akan pelajari di sini ya, yang pertama traveling salesman ya, traveling salesman. Yang kedua minimum spending tree. Yang ketiga yaitu, yang keempat coloring, pewarnaan ya. Ya, gunanya masing-masing ada, gunanya banyak sih. Satu algoritma aja gunanya bisa dipakai beberapa kasus ya, beberapa beberapa masalah, untuk memecahkan masalah minimum spending tree juga, short spend problem juga ya. Jadi kalau kita pelajari ini, kita pahami baik-baik, bakal kelihatan di sini cara kerja, sedikit banyak cara kerja dari Google Maps ya, kita bisa tahu dari sini ya. Terutama yang ini ya, shortest path problem sama traveling salesman. Nah, ini. Oke, kita bahas yang pertama, traveling salesman. Kita mulai ya prosesnya. Nah, ini ya, traveling salesman. Jadi anggaplah traveling salesman ini seperti apa ya yang ngetrend sekarang tuh, kurir ya, kurir paket ya, kurir paket. Kita tahu sendiri kan, kurir paket itu perjalanannya dari markasnya, dari kantornya ya, dari kantornya, terus dia bawa beberapa paket, beberapa barang, dia antar ke lokasi 1, terus antar lagi ke lokasi 2, terus antar lagi ke lokasi 3, ke banyak lokasi lah intinya ya. Habis itu, habis ngantar ke banyak lokasi, kirim lagi ke balik lagi ke kantornya, ke markasnya, bikin laporan. Seperti itu ya kira-kira ya. Nah, gimana caranya ya, traveling salesman ini gimana caranya dari rute yang banyak itu, si kurir ini dari rute yang banyak itu, dia cukup ngambil satu kali garis aja, satu langkah. Jadi langkahnya nggak berulang-ulang. Selain bisa menghemat biaya, mengirit bensin, mengirit waktu ya, mempercepat selesainya tugas ya, gunanya macam-macam. Ini traveling salesman ya. Algoritma ini awal-awalnya digunakan untuk itu ya, koran ya, penjual koran, atau sesuai namanya sih, traveling salesman, sales yang keliling, sales keliling ya, seperti itu. Kurir paket ya, ini kita ambillah seperti ini, itunya contohnya. Kurir paket yang ini ya, saya kasih gambar sendiri, yang posisi awal di kantornya, lalu keliling
mengantarkan paket ke berbagai lokasi dan kembali lagi ke kantornya, ya, balik lagi ke kantornya. Adapun yang perlu diingat untuk traveling salesman, ya di sini ada nggak ya, kita lihat ya di ini. Nah, ini silakan disimak, dibaca. Ya, tapi saya kasih gambaran ya, saya kasih gambaran seperti ini. Yang perlu diperhatikan kalau traveling salesman, pertama, titik awal ya sama dengan titik akhir. Maksudnya apa? Maksudnya posisi awal di kantor, nanti balik lagi ke kantor, itu seperti itu. Atau kita misalnya di rumah nih, di rumah, posisi awal kita dari rumah, terus ke kampus, ke pasar, ke mall, ke rumah temen, terus nanti ujung-ujungnya balik lagi ke rumah. Nah, ini titik awal sama dengan titik akhir. Berikutnya, selain titik awal atau akhir, ya, titik-titik lain hanya dikunjungi sekali, ya, hanya dikunjungi sekali saja. Jadi nggak boleh lebih dari 2 kali. Nggak boleh lebih dari sekali. Cukup sekali aja. Kalau lebih dari 2 kali berarti boros kan, ya. Yang boleh hanya titik awal dan titik akhir. Berikutnya, utamakan ya, garis, ya, utamakan garis atau jalan atau arah atau apapun itu yang nilainya kecil. Ya, yang nilainya kecil. Makin kecil makin diutamakan. Ya, gimana caranya kita keliling-keliling tapi dengan biaya, dengan jarak, dengan waktu, dengan biaya yang seminimal mungkin. Ini kecil ya. Di sini saya tambahi apa ya? Karena kalau kita wajib hati-hati lah, saya tambahin di sini. Wajib hati-hati. Kenapa wajib hati-hati? Karena kalau kita terlena ngambil nilai yang kecil, kadang ada kita ambil nilai yang kecil-kecil, kita ambil kecil-kecil, ternyata jalannya jalan buntu, ya. Wajib hati-hati pada jalan buntu. Nah, ini pada jalan buntu. Saya tambahin ini. Maksudnya kayak gimana sih ya? Nantilah, ya. Nanti lebih bisa dijelasin. Berikutnya apa lagi nih? Graf akhir berbentuk kurva tertutup. Ya, graf akhir berbentuk kurva tertutup. Maksudnya kayak gimana? Seperti ini ya. Kasih contoh nih. Kurva tertutup tuh gini. Gimana pun bentuknya, ujungnya tutup lagi. Nah, ini kurva tertutup. Ya. Begini juga yang sederhana. Ini kurva tertutup. Ada lagi yang begini. Ini kurva tertutup. Ya, sedangkan kurva terbuka ya begini, kurva terbuka. Nah, ini kurva terbuka. Atau begini. Terbuka nih. Terbuka lagi. Terbuka. Ini kurva terbuka, yang tadi tertutup. Ya. Itu yang wajib kita pahami ya, yang ini ya. Titik awal sama dengan titik akhir, dan seterusnya dan seterusnya. Langsung kita mulai. Contoh pertama. Ya, kita ambil dari yang modul aja ya, ini. Saya ambil gambarnya, saya rapihin di sini. Nah, ini. Di sini ada angka 1, ada titik 1, titik 2, titik 3,
titik 4 dan titik 5. Berarti apa? Ini lokasi yang satu, ini lokasi awal nih. Lokasi awal kita. Nanti kita ke lokasi yang lain, dari lokasi awal ke lokasi ke titik-titik yang lain, nanti wajib, ingat ya, wajib balik lagi ke titik awal yang pertama. Ini. Ya, ini sedangkan ini garis. Ya, ini garis. Oh, sebentar saya rapiin dulu. Ini ada yang kejauhan nih. Ya, sedangkan ini garis menunjukkan sesuatu yang dikorbankan. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Dari lokasi 1 menuju lokasi 2 ada garis penghubung, ya, ada garis penghubung ini. Terus ada angka 7. Artinya apa? Artinya kalau kita misalnya ibaratkan uang, ya, uang, ambillah ribuan ya, ambillah contoh ribuan. Berarti dari lokasi 1 ke lokasi 2 itu butuh biaya Rp7.000, misalnya seperti itu. Atau kalau kita ngambil jarak dari lokasi 1 ke lokasi 2 itu butuh 7 km. Kita butuh jalan menyusuri jalan sejauh 7 km. Atau kalau waktu dari lokasi 1 ke lokasi 2 ini butuh waktu 7 menit, seperti itu. Atau kalau bensin dari lokasi 1 ke 2 ini butuh 7 liter. Nah, terserah. Ya. Berarti ini angka-angkanya ini ibaratnya apa ya? Masalahnya. Yang masalah yang harus diselesaikan. Ya. Yes. Seperti yang kita tulis di tadi awal ini. Nah, ini angka. Ini nilai dari garis. Sedangkan garis sendiri ya ini menunjukkan jarak, jalan, waktu, biaya, tenaga, harga dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Ini angka 1, ingat ya, balik lagi ke 1. Supaya enak, ini kita ubah deh angka 1, 2, 3, 4 kita ubah jadi apa ya? Kita ubah jadi rumah deh, rumah. Saya tulis di sini. Ini saya tandai R, rumah. Jadi posisi start kita di R ini. Posisi start, nanti posisi finishnya juga sama di rumah juga. Habis dari rumah misalnya dalam sehari kita mesti mengunjungi beberapa tempat. Misalnya yang kedua ini kampus ya, misalnya kampus. Saya singkat aja KPS, kampus. Tuh, tulisannya kegedean, kita kecilin dulu. Nah, ini. Ya, terus di sini mall ya, mall. Ya, jadi ini kita bisa praktekkan di mana aja. Terus ini rumah teman. Ya, rumah teman. Rumah teman. Hurufnya kecilin dulu biar muat. Ya, terus yang ini apa ya? Kantor misalnya. Kantor. Ya. Kita mulai nih. Ceritanya seperti ini. Misalnya ada seseorang, anggaplah saya dalam satu hari mesti mengunjungi beberapa tempat. Ya, dalam satu hari mesti mengunjungi beberapa tempat. Ada keperluan, misalnya mau ngambil barang atau keperluan sebentar, misalnya ini hari libur. Kebetulan tempat-tempat itu adalah kampus, mall, rumah teman, dan kantor. Ya, di sini kita bisa lihat alternatifnya macam-macam. Dari rumah ke kampus itu cuma satu alternatif aja, cuma ada ini aja nih. Nah, ini yang 7 ini.
Berarti misalnya anggaplah jaraknya 7 km ya, anggaplah 7 km. Nah, dari rumah ke kampus butuh waktu 7 km. Terus alternatif lain misalnya dari rumah saya ke rumah temen, nah itu jaraknya 11 km. Dari rumah saya ke mall itu jaraknya 12 km. Dari rumah ke kantor ya, dari rumah ke kantor ada dua alternatif ya. Ada banyak sih sebenarnya ya, ada banyak alternatif, tapi yang langsung ini cuma satu nih, 10 km yang ini. Ya, dari rumah ke kantor ini 10 km. Ya. Nah, ini dari berbagai macam alternatif, dari berbagai macam jalan, jalur, jaraknya pun bervariasi. Gimana caranya? Sekarang, gimana caranya dari rumah menuju ke tempat-tempat ini, ya, kita kunjungi semua. Nggak boleh ada tempat yang didatangi double 2 kali, ya, terus balik lagi ke rumah. Balik lagi ke rumah, posisi awal, ya, pulang ke rumah. Caranya gimana? Ya, kita lihat di sini. Ya, ini udah titik awal, titik akhir. Utamakan garis jalan atau arah yang nilainya kecil. Ya, ini wajib hati-hati pada jalan buntu ya. Ini di contoh pertama ini mungkin nggak ada. Nanti contoh berikutnya ada. Ya. Jadi caranya gampang ini. Posisi pertama kita dari rumah. Ya, posisi pertama kita dari rumah. Dari rumah ke rumah teman itu jaraknya 11 kilo. Dari rumah ke kampus itu jaraknya 7 kilo. Dari rumah ke mall itu jaraknya 12 kilo. Dari rumah ke kantor itu jaraknya 10 kilo. Yang terkecil mana? Yang terkecil adalah dari rumah ke kampus, yaitu 7 kilo. Jadi ini kita tandain. Kita tandain, kasih warna ini deh. Ya. Nah, seperti ini. Sekarang posisi saya sekarang udah di kampus. Ya. Posisi saya udah di kampus. Awalnya dari rumah, saya menuju ke kampus karena saya pilih yang paling pendek jaraknya. Setelah dari kampus dari kampus ke rumah teman itu jaraknya 8 kilo. Dari kampus ke mall itu jaraknya 9 kilo. Dari kampus ke kantor itu jaraknya 9 kilo. Ya, posisi kita di kampus, kita ambil yang mana? Yang paling ringan, yaitu 8 kilo. Ya, jadi kita dari kampus ke rumah teman. Nah, udah sampai nih di rumah teman. Sekarang posisi saya di sini, rumah teman. Kampus udah saya kunjungi, rumah teman udah saya kunjungi. Yang belum saya kunjungi yaitu mall dan kantor. Ya, dari rumah teman ada dua pilihan, ke mall dulu apa ke kantor dulu. Ya, dari rumah ke mall jaraknya 11 kilo. Dari rumah teman ke mall jaraknya 11 kilo. Dari rumah teman ke kantor jaraknya 8 kilo. Ya, kita ambil yang mana? Yang paling pendek jaraknya, yaitu 8 kilo. Ya, dari rumah teman posisi kita menuju ke kantor. Ya, sekarang posisi saya di kantor. Tempat yang belum dikunjungi mana? Tempat yang belum dikunjungi yaitu mall. Ya, tempat yang belum dikunjungi yaitu mall. Alternatifnya mana aja? Ya udah nggak ada lagi. Alternatifnya kalau dari kampus sudah dikunjungi kan tempatnya, lokasinya. Jadi nggak boleh dikunjungi lagi. Rumah teman udah dikunjungi juga. Jadi yang langsung satu-satunya cuma yang ini, 10 kilo. Ya, jadi mau nggak mau kita ambil ini dari kantor ke sini, ke mall, yaitu 10 kilo. Semua tempat udah dikunjungi, kita pulang nih. Sekarang posisi di mall. Kampus, rumah teman, kantor, mall udah kita kunjungi semua. Sekarang kita mau istirahat, mau pulang, balik lagi ke rumah. Ya, jalan satu-satunya mana ya? Ini yang 12. Ya.
Jalan satu-satunya 12. Seandainya ada jalan lain dan angkanya lebih kecil, itu yang kita ambil. Tapi berhubung nggak ada lagi jalan, ya mau nggak mau kita ambil ini. Ya, balik lagi di titik pertama. Ya, titik ini. Ya, jadi grafnya gimana? Bentuk grafnya ini udah selesai nih. Bentuk grafnya seperti ini. Graf akhirnya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, bisa dilihat ya, yang orange-nya aja. Terus tinggal yang kita tambahin apa? Tinggal tambahin aja angka-angkanya. 8 7 12 10 8. Kita jumlahkan semua. Ya. 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 12, ya, sama dengan, ya, kita pakai kalkulator biar gampang. 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 12 sama dengan 45, ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya seperti ini, ya. Jarak minimal, ya, untuk mengunjungi semua lokasi, jarak minimal untuk mengunjungi semua lokasi dan balik lagi ke rumah, yaitu 45, ya. Tadi kita ngomongnya pakai jarak nih, ya. Kita ngomongnya pakai jarak. Kalau motor ya itu kita pakai jarak lagi, yaitu 45 km. Kalau ngomongnya pakai uang rupiah, 7.000 rupiah, 11.000 rupiah, ya, silakan pakai rupiah. Kalau kita ngomong pakai liter bensin, pakai juga. Kalau kita pakai waktu, menit, silakan disesuaikan aja, ya, seperti ini, ya. Jadi di GPS sih kayak gini, posisi kita di mana, balik lagi ke ini, bisa pakai ini, ya. Atau teman-teman mau praktek sendiri, ya, dari misalnya ada keperluan mau ke pasar, terus mau ke kantor pos, terus mau ke kantor kecamatan, terus mau ke tempat fotokopi, ya, tinggal hitung-hitung aja jaraknya. Alternatifnya digambar dulu, dihitung jaraknya, nanti begitu praktek di kemudian hari tinggal sekali jalan aja, set balik, ya. Waktu lebih irit, bensin lebih irit, biaya lebih irit, ya. Terus pekerjaan jadi lebih cepat selesai, seperti itu keuntungannya. Ini algoritma traveling salesman, ya. Ini contoh satu, kurvanya kurva tertutup, ya, jadinya kurva tertutup. Jadi kira-kira seperti ini. Ini contoh satu. Ya, berikutnya kalau contoh dua gimana? Kita pakai apa ya? Pakai graf yang ini aja deh. Biar nggak usah nyari-nyari di Google, ya. Pakai graf ini. Graf ini. Nah, ini udah saya siapin nih, ya. Dari lokasi 1, startnya di lokasi 1, ya. Ada lokasi 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lokasi. Startnya di lokasi 1 dan harus balik lagi ke lokasi 1. Alternatifnya dari 1 ada langsung ke 4, ada dari 1 ada langsung ke 5, dari 1 ada langsung ke 2. Jaraknya ada 30, 45, dan 10. Ya, ini gimana caranya? Ya, ini contoh kedua, ya. Ini contoh kedua. Kita mulai nih. Posisi awal di 1. Wajib balik lagi ke 1. Ini saya kasih tanda deh, ya. Saya kasih tanda warna apa ini? Warna hijau deh. Nah, warna hijau. Ya.
Kita mulai dari 1, mau ke lokasi yang ternak. Kita itu aja, kita ikutin aja. Dari 1 ke 4, jaraknya misalnya butuh waktu 30 menit. Dari lokasi 1 ke lokasi 5, jaraknya waktunya menghabiskan waktu 45 menit. Dari jarak 1 ke 2, dari lokasi 1 ke lokasi 2 butuh waktu 10 menit. Yang kita ambil mana? Kita ambil yang paling ringan, yaitu 10. Seperti ini. Ya, sekarang posisi kita di 2. Saya warnai lagi deh. Posisi di 2. Berikutnya dari 2 ke 6, ada 6 nih. Jaraknya 25. Ya. Dari 2 ke 5 butuh waktu 40 menit. Dari 2 ke 3 butuh waktu 50 menit. Ya. Nah, disinilah saya praktekin yang ini. Yang nilainya kecil, wajib hati-hati pada jalan buntu. Wajib hati-hati pada jalan buntu. Ya. Maksudnya kayak gimana? Seperti ini. Kalau kita asal mengikuti kata-kata ini yang nilainya kecil, utamakan garis atau jalan yang nilainya kecil, biasanya kita ambil yang kecil nih. Dari 2 ke 6, ya. Dari 2 ke 6 ini jaraknya waktunya 25 menit. Dari 2 ke 5 waktunya 40 menit. Dari 2 ke 3 waktunya 50 menit. Kita ambil yang teringan ya, misalnya 6. Kita ambil 6. Kita ambil 6. Ya. Terus misalnya dari 6 nih. Dari 6. Ya, dari 6. Dari 6 ke 5 jaraknya 55. Dari 6 ke 4 jaraknya 20. Dari 6 ke 3 jarak waktunya 15. Kita ambil yang teringan ya. Yang ketiga. Berarti dari posisi ke-6 kita ke 3. Ya. Dari 3 nggak ada jalan lain nih. Kedua udah, ke-6 udah, ke-4 nggak ada, mau nggak mau ke 5 ya, ke 5. Ambil ke 5. Ya. Setelah dari 5 kemana lagi? Nggak ada ke 4 ya kan? Jalan buntu nih udah. Ya, mau nggak mau dari 5 ke 1 kan? Yang 4 nggak dilalui. Ya, berarti error kan di sini. Jalan buntu nih artinya nih. Ya. Masih tetap jalan sih, tapi tidak menyelesaikan masalah. Masalah nomor 4, lokasi nomor 4 nggak dikunjungi. Berarti error kan di sini. Karena apa? Karena kita terlalu asik sama ini nih. Ya. Garis yang nilainya kecil. Makanya di sini saya tambahin wajib hati-hati pada jalan buntu. Ya. Maksudnya itu tadi. Ya, jadi gimana solusinya? Udah, kita balik lagi. Ya. Posisi kita di 2. Posisi kita 2. Kita ambil ya, jangan kita apa ya? Kita lakukan perhitungan juga lah ya. Jangan asal ambil yang kecil. Ya. Jadi kalau udah seperti ini ya kita ambil yang ini. 40. Kita ambil 40. Ya, posisi kita sekarang di lokasi ke-5. Yang belum dikunjungi yaitu 3, 6, dan 4. Posisi 5 ke 6 jarak waktunya 55 menit. Posisi 5 ke 3 waktunya 35 menit. Ya. Di antara 55 dan 35 yang paling kecil adalah 35. Berarti kita ambil yang 35. Kita ambil seperti ini. Sekarang posisi kita di lokasi ketiga. Ya, jadi ini lokasinya bebas nih, terserah teman-teman sebutnya apa. Misalnya dari kuburan kah, terus ke masjid, terus ke tempat pengajian atau kemana ya terserah. Ya, sekarang posisi kita di 3. Yang belum dikunjungi yaitu 6 dan 4. Ya, 6 dan 4. Ya mau nggak mau jalan kita ya cuma ini doang, 15 ya ke 6. Jadi kita ambil aja deh. Ya. Sekarang posisi ada di 6.
Ya, ada di 6. Berikutnya tempat terakhir yang belum dikunjungi yaitu 4. Ya, nggak ada alternatif lain, ya mau nggak mau kita ambil yang 4 ini, yang 20. Ya, 4 udah selesai. Ya, sekarang balik lagi ke 1. Begitu yang lainnya udah dikunjungi semua, balik lagi ke 1. Ya, selesai udah. Jadi bentuk grafnya seperti apa? Bentuk grafnya kira-kira modelnya seperti ini. Ya. Titik 1, 2, 4, 5, 3, 6. Ya, bentuknya kurva tertutup lagi. Ya, bentuknya kurva tertutup. Nah, udah kan? Kurva tertutup kan? Seperti ini. Dari titik awal, titik 1, keliling ke semua tempat, balik lagi ke titik 1. Sekarang apa? Tinggal ngitung angka-angkanya, jarak-jaraknya. Jarak yang paling ringkas, ya. Jarak yang paling ringkas dan masuk akal. Tuh, nih, mohon maaf tulisannya jelek, ya. 20, 30. Ya. Udah, tinggal kita jumlahkan semua nih. 10 tambah 40 tambah 35 tambah 15 tambah 20 tambah 30. Ya, hasilnya berapa? Kalkulator. 10 tambah 40 tambah 35 tambah 15 tambah 20 tambah 30, 150. Ya, udah seperti ini. Ya, paham ya? Gampang banget kok ini. Ya, cukup diperhatikan ini aja nih. Traveling salesman. Ini contoh kedua, yang ini contoh ke-1. Bisa dipakai di mana aja. Teman-teman punya urusan keliling-keliling kota apa segala macam, pakai ini. Oke, traveling salesman kita anggap beres ya. Oke, selesai. Contoh 1 dan 2 udah selesai. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada kesalahan, mungkin ada saya salah hitung di sini, silahkan dikomentari di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan silahkan di-share juga ke teman-temannya. Ya, udah dari saya cukup sekian. Kita lanjut lagi nanti di video berikutnya, yaitu minimum spending tree. Ini minimum spending tree. Ya, kegunaannya beda lagi, bisa dipakai di banyak kasus juga. Ya, ini kita siapin dulu. Oke, nah, kita bahas ini ya nanti ya di video berikutnya, minimum spending tree. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kekeliruan penjelasan. Ya, namanya juga orang, ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen. Ya, kalau ada iklannya jangan di skip, tonton terus buat saweran. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.